Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar fisika. Sebelum dimulai, mangga untuk berdoa dulu. Oke, hari ini kita belajar bab 1 dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Oke, masih bab 1 ya. Dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Dinamika. Nah, ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai gerak dan permasalahannya ya. Itu disebut sama dinamika. Oke. Nah, sedangkan rotasi, kita lihat di sini. Gerak rotasi adalah gerak sebuah benda yang berputar terhadap sumbu putar. Atau biasa kita sebut itu adalah poros. Oke. Nah, ini ada skema dari rotasi. Nah, ini ada bumi. Bumi itu diumpamakan sedang berputar. Nah, ini ada cahaya matahari. Nah, ini ada sumbu bumi. Nah, sumbu bumi ini terdiri dari ada arah kutub utara dan selatan, tapi dia sisi miring. Nah, ini kutub tidak sebenarnya ya. Kalau kita bilang itu kutub pada kompas, arah kompas. Oke, nah ini arah putaran bumi. Oke, dari kiri ke kanan. Kalau kita bilang itu terbit dari sebelah timur, tenggelam dari sebelah barat. Nah, yang di belakang itu bagian bumi yang mengalami malam. Oke, yang ini, nah ini bagian bumi yang mengalami siang. Oke, sekarang kita lihat lagi rotasi benda tegar. Jadi gerak rotasi sekarang benda tegarnya. Apa yang maksud dengan benda tegar? Kalau kita definisikan itu adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk ketika suatu gaya dikerjakan. Jadi tidak mengalami bentuk kalau misalkan kita melakukan gaya pada si benda itu. Oke, ilustrasinya semacam ini ya. Ketika sebuah benda tegar berotasi pada porosnya. Oke, ini ada ilustrasinya. Yang sebelah kiri ini adalah plastisin atau benda yang mengandung plastik ya. Nah, kalau yang sebelahnya lagi, sebelah kanan, depannya ini adalah batu. Oke. Nah, ini kita melakukan gaya pada si tangan ini. Oke. Nah, kita lakukan gaya. Setelah lakukan gaya, ternyata si benda plastisian ini atau benda yang mengandung plastik itu akan berubah bentuk. Nah, ini dia. Ini berubah bentuk. Tapi yang untuk si benda yang terbuat dari batu atau terdiri dari zat padat, oke, sama-sama padat, cuman ini padatnya hampir porositas itu kayak apa? Kalau kita bilang itu dia punya poros, tapi porosnya itu kalau di batu itu kalau batu apa yang gampang kemasuk air ya, lubang-lubang. Nah, kita bisa sebut lubang-lubang. Ini porositasnya kecil atau hampir tidak ada sama sekali. Nah, ini batu keras. Kalau kita tekan dia tetap ya. Nah, ini yang kita sebut dengan benda tegar. Jadi kalau dilakukan gaya dia tidak akan merubah bentuk. Oke. Pada setiap partikel di benda tegar tersebut menempuh. Nah, ini ada sudut anguler theta. Nah, ini sama ya sudut angulernya. Dia kalau misalkan benda itu berputar pada porosnya atau berotasi, dia akan melakukan atau menempuh itu mempunyai sudut anguler yang sama. Terus laju sudut atau laju anguler. Nah, ini omega ya. Kalau ini theta. Oke. Nah, sudut anguler ini theta namanya. Nah, kalau ini laju anguler omega. Nah, untuk percepatan sudut kita sebut dengan alfa.
Nah ini semuanya ini laju anguler, terus sudut anguler, sama percepatan anguler itu sama semuanya ya. Ya lanjut. Nah ini posisi anguler. Nah ini kita sebut dengan theta. Oke, ini theta ya. Theta sama dengan S per R. What's mean? Apa maksudnya nih? Kita lihat, ini ada perputaran pada porosnya, pada benda berotasi. Nah ini sudut. Oke, ini sudut theta. Nah yang kita sebut dengan posisi anguler ini. Oke, ini ada titik P terhadap Q. Titik P terhadap Q itu kita sebut dengan S. S itu jarak sebenarnya ya. Jarak antara titik P dan titik Q. Titik P ke titik Q. Oke, ini ada sumbu koordinat Y secara vertikal dan X secara horizontal. Nah, pada si sumbu 0 atau di titik tengah kita sebut ya. Oke. Nah, itu oh ya. Nah, ini ada jarak kita sebut dengan R. Jarak dari titik 0 menuju dengan Q. Oke. 0 ke Q atau 0 ke P. Ini kita sebut dengan R. Oke. Theta sama dengan S per R. Atau S sama dengan theta kali R. Oke. Next. Sekarang kelajuan anguler. Kelajuan anguler ini kita sebut dengan omega. Ini omega. Nah, rumus untuk omeganya itu sama dengan theta 2 dikurang theta 1. Nah, kita sebut dengan delta theta. Dibagi T2 dikurang T1. Theta itu tadi kan posisi anguler. Posisi anguler akhir dikurangin posisi anguler yang awal. Waktu akhir dikurangin waktu awal. Oke. Nah ini delta ini perubahan ya. Kalau dalam matematika itu delta, kalau dalam fisika itu delta itu adalah perubahan. Ini ada gambarnya. Oke. Ini ada sudut theta 1, theta 2. Nah, ini delta theta. Oke. Nah, ini T1, ini T2. Ini titik Q terhadap titik S. Nah, ini R-nya. Jadi kita kalau kita lihat theta-nya sama dengan S per R. Theta itu rumusnya S per R, maka kita rubah. S per R Nah, ini 1 per R, kita rubah di delta S per delta T sama dengan V per R. Oke, V sama dengan omega kali R. Nah, ini untuk mencari kecepatan anguler, kelajuan angulernya sama dengan omega dikali R. Oke, lanjut. Nah, sekarang percepatan anguler. Kecepatan anguler itu omega itu kelajuan sudut. Ini kita sebut dengan kelajuan sudut ya. Tahu kelajuan anguler. Oh sorry, ini tadi ada V. V itu adalah kelajuan linier ya, berbeda. Kelajuan anguler itu omega. Kalau kelajuan linier itu adalah V. Oke. Nah, sekarang percepatan anguler. Percepatan anguler itu kita sebut dengan alfa. Nah, ini ada kelajuan anguler akhir dikurang kelajuan anguler awal. Dibagi dengan waktu akhir dikurangin waktu awal. Nah, yang ini kita sebut dengan delta itu adalah perubahan dari kelajuan akhir dikurangin kelajuan awal. Nah, delta. Sama juga yang delta T. Nah, pokoknya untuk delta itu perubahan dari akhir ke awal itu berapa.
Nah, karena omega ya, kelajuan angulernya itu V per R, nah kita rubah. Rumusnya kita adaptasi atau kita rubah. Alpha sama dengan delta omega dibagi delta T. Nah, yang omega ini kita rubah V per R. Nah, ini R ya. V per R dibagi dengan delta T. Secara matematisnya itu kita ambil per R dikalikan delta V dibagi delta T. Itu sama dengan A per R. Oke. Ini A ya. Ini R. A per R. Oke. Kita lihat. A per R. Oke. Nah, untuk percepatan linier, ini A ini kita sebut dengan percepatan linier ya. Nah, itu sama dengan alfa dikali R. Nah, ini kali silang. Oke. R yang ini kita kali silang dengan alfa. Nah, akan didapat adalah A-nya. A-nya itu adalah percepatan linier. Kalau alfa itu adalah percepatan anguler. Oke. Next. Nah, kita lihat selanjutnya adalah momen gaya. Kalau momen gaya kita sebut dengan torsi. Oke. Torsi itu adalah sebuah gaya yang terjadi pada sumbu putar. Nah, kalau kita muterin mur ya, itu sama seperti torsi atau melakukan gaya pada sumbu putarnya. Oke. Nah, ketika itu kita dapat mengakibatkan kita membuat si benda itu ya, kalau kita bilang itu bisa dikenai gaya. Oke. Jadi kalau kita putar pada si mur itu ada gaya di situ. Nah, ketika kita putar si mur tadi, itu bergeraknya itu secara melingkar. Betul. Jadi kalau kita kita putarin murnya, akan geraknya melingkar. Nah, ini ada tangan, kaidah tangan kanan. Oke. Secara kaidah tangan kanan, yang jempol ini, oke. Nah, ini jempol ini arahnya ke atas torsi ya. Nah, yang ini, yang empat jari ini itu adalah arah gaya. Ini arah gaya nih, empat jari. Nah, kalau yang jempol itu torsinya. Oke, gaya torsinya. Nah, ini arah gaya. Nah, yang ini arah torsinya. Arah torsi tegak lurus terhadap bidang yang membuat lengan dan gaya. Tegak lurus. Tegak, lurus. Nah, ini arah torsi. Tegak, lurus. Oke. Tegak, lurus. Nah, yang tegaknya itu jempol, lurusnya itu adalah 4 jarinya itu. Itu arah gaya. Nah, ini arah torsi. Oke. Nah, ini F tuh ya. F-nya. Nah, ini lengan ya. Torsi bertanda positif jika gaya menyebabkan putaran berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau dia positif, torsinya itu berlawanan arah jarum jam. Oke, kita putarnya itu berlawanan arah jarum jam. Kalau kita lihat itu membuka ya. Membuka. Nah, kalau membuka berarti bertanda positif. Tapi kalau misalkan searah jarum jam berarti berarti dia negatif. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi.